Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk para penonton yang sedang menonton video saya kembali yang sebelumnya membahas tentang teori perkembangan karir Ellie Ginsberg. Nah, sekarang teori perkembangan karir menurut Donald E. Super. Sebelumnya perkenalan lagi, perkenalkan nama saya Nadira Kebulansari dengan NIM B93219135. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya mengenai teori perkembangan karir Donald E. Super. Nah, di sini saya merangkum dari beberapa literatur yang telah saya baca dan telah saya pahami. Kalaupun ada sesuatu yang kurang atau mungkin ada yang salah, teman-teman bisa cari literatur yang lebih banyak dan lebih lengkap dari saya. Baik, kita mulai. Sebelum membahas teorinya, kita membahas beliaunya terlebih dahulu, yaitu beliau bernama Donald E. Super. Beliau merupakan tokoh paling terkenal karena kontribusinya terhadap gerakan bimbingan kejuruan dan kemudian untuk psikologi konseling yang meliputi konseling karir dan perencanaan hidup. Nah, teori yang dikemukakan oleh Donald E. Super ini merupakan seperti beliau itu mengemukakan bahwa jabatan itu mempengaruhi banyak faktor dari individu maupun lingkungan. Nah, sebelumnya teori perkembangan karir menurut Donald E. Super itu menyatakan bahwa konsep diri berpengaruh pada konsep penjuruan diri seseorang, sehingga adanya kepuasan pilihan karir yang ada pada dirinya. Nah, ketika konsep diri itu sudah bagus, maka pemilihan karir atau penjuruan diri itu juga bagus, sehingga adanya kepuasan, kesenangan ketika pilihan karirnya itu cocok dengan konsep yang ada pada dirinya, seperti itu. Nah, apa saja sih proses perkembangan karir menurut Donald E. Super ini? Nah, prosesnya itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada masa pertumbuhan. Nah, di masa pertumbuhan ini ada beberapa tahap juga yang dimulai pada usia 4-10 tahun, ditandai dengan adanya kecenderungan akan keingintahuan tentang karier. Di tahap minat ini 11-12 tahun adanya rasa senang akan aktivitas yang dijalani. Jadi masa fantasi ini hampir sama dengan pendapat dari Ginsberg. Jadi di usia 4-10 tahun ini individu itu akan seperti bertanya-tanya gitu. Itu lagi ngapain? Mungkin ibu sedang memasak itu ditanyain, lagi apa? Lagi masak apa, Bu? Dan lain sebagainya. Jadi ingin tahu, banyak ingin tahu. Semisal apa saja yang dimasak, kemudian bagaimana cara memasak ini itu. Dan ini banyak rasa keingintahuan yang ingin diketahui oleh anak tersebut gitu. Nah, sedangkan di tahap minat ini ketika adanya ketertarikan di tahap fantasi, kemudian lanjut di tahap minat, beliau ingin anak-anak ini mungkin ingin mencoba ya aktivitas mana aja nih yang paling disenangi. Semisal di rentang usia ini tuh lebih suka memasak seperti tadi, contoh gampangnya seperti itu. Suka memasak, adanya rasa senang akan aktivitas yang dijalani. Kemudian di tahap ketiga yaitu tahap kapasitas di rentang usia 13 sampai 14 tahun. Ditandai dengan adanya pertimbangan bobot kemampuan, persyaratan, dan latihan karir. Nah, di tahap ini menurut Donald E. Super ini sudah memiliki bobot atau penilaian tentang kemampuan diri, kemudian syarat-syarat apa saja sih, dan latihan karir apa saja sih yang dibutuhkan ketika kita mau memilih karir yang seperti ini, pekerjaan atau jabatan yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian di masa selanjutnya, tadi ada masa fantasi, nah sekarang ada masa eksplorasi. Nah, masa eksplorasi ini terdiri dari beberapa tahap, ada 4 tahap ya di sini. Yang pertama, yaitu ada tahap kristalisasi.
tahap kristalisasi ini itu berlangsung di usia 14 sampai 18 tahun, ditandai dengan adanya perencanaan ide-ide tentang pekerjaan yang sesuai dengan individu. Nah, ada merencanakan tuh, ada sudah merencanakan apa saja sih yang ingin digapai atau pekerjaan yang ingin dimiliki oleh individu. Misal di tahap ini tuh biasanya ini SMP SMA ya. Biasanya ingin menjadi akuntan atau ingin menjadi pegawai bank. Nah, banyak sekali perencanaan yang telah yang dipikirkan oleh individu. Nah, lanjut ke tahap selanjutnya yaitu ada tahap spesifikasi. Nah, tahap spesifikasi ini berlangsung pada usia 18 sampai 21 tahun, di mana individu ini sudah diharuskan mempersempit karir pekerjaan yang umum menjadi satu fokus tertentu. Ya, seperti itu. Semisal di tahap ini, individu ingin belajar tentang ekonomi, gitu kan. Perencanaannya belajar ekonomi nanti jadi akuntan, pegawai bank, kemudian lain sebagainya ya. Kemudian di tahap spesifikasi ini lebih dipersempit. Oh, saya ingin menjadi pegawai bank. Seperti itu. Nah, selanjutnya di tahap pelaksanaan, itu rentan usia 21 sampai 25 tahun, individu harus menyelesaikan pendidikan dulu nih. Adanya pendidikan seperti perkuliahan, sekolah-sekolah SMP SMA, kemudian adanya pelatihan, latihan memasak, latihan menghitung uang dengan cepat, atau mungkin pelatihan khusus yang ingin digapai untuk karirnya nanti, dan mulai bekerja sesuai dengan dirinya. Ya, seperti itu. Nah, di tahap pelaksanaan ini, individu mungkin kalau tadi ingin menjadi pegawai bank, di tahap ini individu sudah mulai melamar-lamar pekerjaan, sudah pekerjaan yang full, part-time maupun yang full. Pokoknya di tahap ini sudah melaksanakan apa saja yang sudah direncanakan untuk karirnya. Nah, di tahap stabilisasi, di tahap keempat ini, dengan usia 25 sampai 35 tahun. Nah, di sini individu sudah mengonfirmasi ya karir yang sesuai yang sesungguhnya dan penggunaan bakat dengan karir yang sudah tepat. Jadi ketika tadi nih sudah adanya pelatihan, semisal pelatihan tatap muka, otomatis fokusnya ingin menjadi baker atau pemanggang kue. Nah, tahap stabilisasi ini mengkonfirmasi karirnya ini cocok nggak gitu kan. Kayaknya cocok sih, saya di pelatihan itu sudah bagus, juga di waktu bekerja saya sudah bagus, tapi ada satu yang nggak cocok kemungkinan, atau mungkin dari imbalan pekerjaan, atau mungkin waktu bekerjanya yang kurang, atau tenaga dan serta job deskripsinya yang tidak sesuai dengan dirinya. Nah, di sini tahap stabilisasi ini berpacu gitu kan. Nah, kemudian di masa selanjutnya ada masa pembentukan. Nah, masa pembentukan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adanya komitmen yang bersifat stabil di rentang usia 25 sampai 30 tahun. Hal ini ditandai karena biasanya pada tahap ini adanya perubahan pekerjaan sampai menemukan satu pekerjaan yang sesuai. Nah, semisal nih, saya dari bimbingan konseling Islam, saya ingin menjadi motivator dan trainer. Kemudian saya juga ingin menjadi guru bimbingan konseling. Nah, di tahap komitmen ini sifatnya stabil. Apa yang mau? Satu yang mau di ini. Semisal guru BK. Oke, guru BK. Tapi di sini itu harus menemukan benar-benar pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. Job deskripsinya enak untuk dirinya juga cocok di pekerjaan tersebut, di tugas tersebut, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di masa pembentukan yang kedua itu ada tahap lanjutan. Tahap lanjutan ini di usia 31 sampai 44 tahun, ini lanjutan dari ini ya. Individu yang memiliki kejelasan pekerjaan dan usaha untuk meyakinkan posisi dalam bidang tersebut. Nah, ini merasa di sini sudah komitmennya, oh, saya mau jadi guru BK. Gitu kan. Saya memiliki tugas ini, saya sudah merencanakan ini, sudah membuat rancangan untuk peserta didik, untuk para konseling saya, dan sebagainya. Nah, di tahap lanjutan ini, individu sudah punya kejelasan. Nah, dari sifat yang stabil tadi, individu sudah memiliki keyakinan, oh saya cocok di sini.
saya cocok jadi guru BK, saya cocok menangani anak-anak yang bermasalah, memerlukan konseling, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di masa selanjutnya itu ada masa pemeliharaan. Di masa pemeliharaan ini itu pada tahap individu ini itu di rentang usia 45 sampai 64 tahun, di mana individu berusaha memelihara situasi dalam pekerjaan dan konsep diri yang kuat. Pada tahap ini, individu dapat memelihara, menciptakan, dan melakukan pembaharuan dalam pekerjaannya. Nah, semisal di tahap pembentukan tadi, individu sudah menjadi guru BK, ya, guru BK. Sudah saya pelihara, sudah saya konsep, ya ini. Tapi karena semakin bertambahnya usia, ya, saya hanya bisa memelihara itu, gitu. Jadi jika ada perencanaan atau ide-ide itu kayak kurang diterima karena individu ini sudah mau memelihara apa yang telah direncanakan gitu. Tinggal ini saya dari dulu kayak gini. Dan melakukan pembaharuan dalam pekerjaannya. Pembaharuan di sini itu menyesuaikan dengan umur ya, umur dari individu. Karena yang tadi itu di rentang usia 30-40 individu ya masih kuat jalan ke atas atau mungkin melakukan inovasi perencanaan karirnya yang di lapangan, yang harus individu itu melakukan observasi dan lain sebagainya. Nah, di sini individu itu sudah menyesuaikan diri ya dengan umur yang dimilikinya, seperti itu. Jadi tinggal memelihara, menjaga, dan melakukan pembaharuan yang sesuai dengan umurnya. Kemudian di selanjutnya, ini bukan tahapnya, masa kemunduran. Nah, karena bertambahnya usia di tahap perlambatan ini 65 sampai 70 tahun, individu itu mengalami kelelahan bekerja, kurangnya kapasitas bekerja, dan banyaknya tugas pekerjaan yang tidak terlaksana. Jadi karena perlambatan atau bertambahnya umur, jadi individu itu mulai menurun ya kinerjanya dalam menyelesaikan tugasnya seperti itu. Nah, selanjutnya di tahap pengunduran diri nih, 71 tahun ke atas. Hal ini ditandai dengan menyerahkan atau mewariskan pekerjaan atau jabatan ke generasi penerusnya. Jadi ini istilahnya itu pensiun ya, pensiun. Jadi ada pekerjaan yang meneruskan ya, meneruskan dari generasi individu ke generasi selanjutnya seperti itu. Nah, dari teori perkembangan karir Donald E. Super ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, teori Super ini memiliki kelebihan di mana individu itu dapat berubah dari waktu ke waktu dan membantu individu memiliki konsep diri yang kuat sehingga adanya kepuasan dalam pemilihan pekerjaan. Nah, seperti yang dikemukakan tadi, itu Donald E. Super menyatakan bahwa perlunya konsep diri yang kuat, pemilihan kejuruan diri, sehingga adanya kepuasan diri. Nah, di sini itu masih bisa berubah dari waktu ke waktu. Jadi, ada pemilihan karir itu yang berlangsung secara terus-menerus, seperti itu. Nah, kemudian di kekurangannya, ini memiliki kelemahan di mana jika individu ini memiliki konsep diri yang lemah, maka akan sulit dalam memilih dan mendapatkan pekerjaan dalam hidupnya. Seperti itu. Jadi ketika konsep diri individu itu kurang kuat, maka pemilihan dalam pekerjaannya ini juga semakin terhambat karena individu kurang memiliki konsep diri yang bagus. Jadi semisal saya memilih untuk menjadi baker, tapi kayaknya kurang cocok, oh saya beralih menjadi pegawai bank, saya kurang cocok. Nah, itu ganti-ganti terus karena konsep diri yang ada pada dirinya itu kurang kuat. Seperti itu. Nah, terima kasih telah menonton. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Silahkan mencari literatur yang lain untuk memperkuat pemahaman teman-teman tentang teori perkembangan karir menurut Donald S. Super ini. Saya memohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.